saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya melalui media online yang disediakan oleh gereja. Dan saat ini pada tanggal 12 September ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu saya akan membacakan beberapa hal yang menjadi pengumuman atau warta gereja pada minggu ini yang menjadi kegiatan gereja kita selama minggu ini. Dengan penuh ucapan syukur, gereja menyambut Bapak Ibu, saudara, adik-adik pada dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Selama diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah, maka ibadah dan kegiatan gereja lainnya dilaksanakan melalui Zoom. Dan bagi jemaat yang belum mengikuti Zoom dapat dalam ibadah minggu, gereja yang juga menyiapkan rekamannya melalui media YouTube yang dimiliki oleh Gereja Baptis Jati Bening. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian pula gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, seluruh petugas yang melayani pada hari ini melalui Zoom ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian. Seluruh jemaat atas kesetiaan dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, serta persembahan dan persepuluhan, dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Kiranya semua hal yang kita lakukan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terpenting juga ialah kegiatan gereja kita, mari kita mendukung terus dan mendoakan kegiatan gereja kita yang akan diadakan juga melalui virtual. Yang pertama ialah persekutuan WBI yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 September jam 19 atau jam 7 sore dengan acara persekutuan dan keterampilan memasak puding mangga bersama dengan Ibu Sri Handayani. Pembawa acara ialah Ibu Surati dan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sukini. Mari kaum wanita bergabung dan bersekutu bersama melalui media Zoom yang linknya pasti akan dibagikan oleh para pengurus WBI. Doa malam akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 September jam 22 malam atau jam 10 melalui Zoom. Bapak Ibu Saudara, mari bergabung karena banyak hal yang akan kita doakan bersama-sama. Demikian juga untuk jadwal kegiatan gereja kita secara rutin, Bapak Ibu bisa menyimak melalui buletin yang telah dibagikan oleh Gembala Sitanggida, kita Pendeta Edi. Dan untuk laporan keuangan, laporan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu juga bisa melihatnya. Apabila ada yang berbeda, Bapak Ibu bisa cross check melalui sekretariat gereja. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan, puji-pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. 3 lagu akan kita pujikan, Mbak Intan, Mbak Elin, serta Mas Reno akan menolong kita dalam memberikan puji-pujian yang terbaik kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sama-sama pujikan pujian "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kekurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita pujikan sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
betapa di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Puji Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian lagu tema gereja kita, Bersatulah Bagi Gereja. Mari umat Tuhan di Jati Bening bekerja lama untuk gerejanya. Gerakkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Kita pujikan sekali lagi. Mari umat Tuhan di Jati Bening bekerja sama untuk gerejanya. Gerakkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Kita akan menaikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan untuk memasuki kita dalam panggilan berbakti. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
firman-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami andalkan, Allah yang memberikan sukacita, kedamaian bagi kami. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Dan saat ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan dengan punya ucapan syukur kami kepadamu atas kesehatan, atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan hari lepas hari hingga pada minggu ini ya Tuhan. Tuhan terus menjamah kami, Tuhan terus melindungi kami, memberi yang terbaik menurut pemandangan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir, setiap rangkaian yang akan kami jalani juga ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Demikian pula ya Tuhan seluruh perangkat-perangkat yang mendukung dalam ibadah kami, bahkan untuk para petugas yang mempersiapkan, yang melayani Tuhan, Tuhan juga berkati dan memberikan kemudahan untuk segala sesuatunya. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang berbagian dalam ibadah ini ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh dapat terus bersukacita karena Tuhan berkenan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu juga ya Tuhan yang akan kami dengar melalui gembala sidang kami, Pendeta Edu Sujarwo ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, firman-Mu dapat terus mengubah hidup kami, firman-Mu dapat tumbuh dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami terus menghasilkan buah yang baik, yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Adik Celo. Kita akan memuji Tuhan, Ku ikut Tuhanku saja, dari NP nomor 227. Kita akan pujikan 3 bait berturut-turut. Adik Celo akan menolong kita dalam pembacaan Alkitab kita pada saat pagi hari ini. Silakan Adik Celo.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Edi Sudiarwo. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita berdoa syafaat yang nanti dipimpin oleh Pendeta Paul. Kita akan memuji Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia bersamaku.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, bahkan ada sebagian dari saudara kami yang berada di gereja, tapi kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan menyembah Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau yang memimpin ibadah ini sampai akhirnya nanti sehingga kami semua akan diberkati. Terima kasih juga kalau kami boleh berdoa Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang Tuhan sudah pimpin, sudah berkati hingga pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami mempunyai keyakinan juga bahwa Tuhan juga akan terus memimpin jemaat ini, GBI Jatibening, dan Tuhan akan terus memberkati, bahkan memakai jemaat ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lebih banyak orang boleh diselamatkan, boleh mengenal Kristus melalui jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk gembala sidang kami, Pendeta Edi Sujarwo, Ibu Wiwi, dan kedua anak mereka, Silvi dan Milito. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat akal budi pada hamba-Mu untuk dapat melayani dengan baik, sehingga jemaat Tuhan akan semakin berkembang, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Kami serahkan sekali lagi keluarga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, firman-Mu yang akan diberitakan nanti oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam ibadah melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Anto dan singers yang memimpin ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati mereka juga, sehingga jemaat akan diberkati. Kami serahkan secara khusus anggota jemaat kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon supaya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan baru dan kesehatan yang baik. Kami serahkan anggota jemaat yang sedang mempunyai persoalan, kiranya Tuhan menolong, memberi jalan keluar, memberi jawaban atas persoalan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita dan akan terus memuliakan nama-Mu. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi diri untuk melayani, baik itu di panitia perancang, tapi untuk anggota jemaat yang setia melayani Tuhan, walaupun mereka bukan anggota panitia perancang, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat, tidak saja bagi jemaat, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kami yang kami layani, sehingga mereka juga boleh diberkati, bahkan boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk doa Rabu, setiap hari Rabu, bahkan kadang-kadang ada doa Jumat juga. Terima kasih untuk doa Fajar. Terima kasih untuk persekutuan-persekutuan yang ada, PKMB, PBI, dan WBI. Terima kasih untuk mereka yang melayani, kiranya Tuhan memberkati, sehingga persekutuan-persekutuan ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Anggota jemaat boleh diberkati melalui firman-Mu yang diberitakan setiap kali, sehingga kami semua akan semakin bertumbuh, semakin memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan sekali lagi organisasi-organisasi gereja yang ada ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk kebaktian hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk mungkin ada kenalan-kenalan kami, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah, tapi yang tidak kami kenal, yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka melalui ibadah hari ini. Secara khusus Tuhan menjamah mereka melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk Presiden Jokowi, semua staf pemerintahan, para menteri, memimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga negara kami akan semakin maju dan berkembang. Bahkan kami berdoa supaya Injil akan terus diberitakan di negara kami ini Tuhan, sehingga banyak orang di negara kami yang belum mengenal Tuhan akan mendengarkan Injil dan akan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan menaikkan semua doa-doa ini kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Paulus Samasu yang telah menolong kita memimpin dalam doa syafaat kita pada saat pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan
memberikan ucapan syukur kita dengan memberi persembahan, persepuluhan sejanji iman kita kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Hidupku Tuhan, kini milikmu, dari NP nomor 226. Kita akan menaikkan pujian ini 3 bait berturut-turut. ayat yang 10 dan Hagai 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan persepuluhan serta janji iman melalui rekening BCA layar yang tersedia, yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk doa persembahan, Ibu Nur Hayati akan menolong kita dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Silakan Ibu Nur Hayati. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Karena kasih dan penyertaan kami boleh beribadah pagi hari ini walaupun melalui daring. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan berkat-Mu yang luar biasa ini. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh memberikan persembahan dekati persembahan ini agar boleh menjadi memberikan hikmat dan makrifat supaya menjadi hal yang terbaik untuk tantangan yang memberi kau beri berkat
yang luar biasa, hati yang memberi keikhlasan dan dalam nama Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Menur Hayati yang menolong kita dalam dua persembahan kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan disegarkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Edi Sujarwo. Namun untuk mempersiapkan hati kita akan disiapkan oleh pujian istimewa yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Jeffrey Rumayomi. Silakan Bapak Jeffrey Rumayomi dan keluarga. Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk pagi hari ini. Jemaat Jatibening telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan atau membagikan berkat. Di hari ini kami akan memuji Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, dan sebagai berkat pada hari ini, Tuhan memberikan satu usia bagi anak kami Jordi, kemarin tanggal 11, itu melengkapi sukacita kami pada hari ini. Izinkan kami untuk memuji Tuhan. Yesus
segalanya bagiku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Saya bersyukur, kita bersyukur. Terima kasih untuk Pak Jepri dan keluarga yang sudah memberikan pujian istimewanya. Dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun buat Jordi. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sudah dipersiapkan dengan pujian, kita sudah dipersiapkan dengan doa. Dan kita akan berdoa pada saat hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur. Karena hanya itulah yang dapat kami lakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas berkat-berkat yang melimpah, atas berkat-berkat yang tercurah bagi kami, sehingga kami tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan bahkan pada saat hari ini, kami bersyukur atas hari kemenangan, di mana kami bisa datang kepadamu dalam ibadah. Sekalipun kami di rumah masing-masing, oleh karena kondisi saat ini, namun kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Namun akan menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang memperdengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga tim multimedia yang luar biasa, yang telah mempersiapkan kita dengan baik sekali. Dan hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu kebersamaan yang kuat. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita bisa hidup dalam kebersamaan tubuh Kristus. Dalam ayat yang sama, tadi adik kita Cilo sudah membacakannya dalam Roma 12 ayat 15 sampai yang ke-16 saja. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengajak jemaat Roma untuk memiliki kebersamaan yang kuat. Dengan memberikan nasihat saudara, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Luar biasa. Ketika kita merenungkan arti kebersamaan, pasti kita membayangkan sebuah keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan keceriaan. Bahkan banyak hal yang bisa dicapai ketika hidup dalam kebersamaan itu menjadi wujud nyata. Beban yang berat akan menjadi ringan karena adanya kebersamaan. Oleh karena itu betapa penting untuk mereka selalu bersama. Apalagi kebersamaan itu diwujudkan sebagai bentuk kasih Kristus. Demikian juga sebaliknya saudara. Kita dapat membayangkan ketika kebersamaan itu rusak. Kebersamaan itu hancur. Yang dulu akrab, saling bertengkar, saling membenci, saling menjelekan, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Tentunya kebersamaan itu akan menjadi satu hal yang tidak baik. Yang dulu dekat menjadi jauh. Yang dulu teman akrab menjadi musuh. Yang dulu ramah menjadi seram. Dan tidak pernah mengirimkan senyum yang baik kepada orang yang lain. Oleh karena apa saudara? Kebersamaan yang sudah menjadi rusak. Dan kita dapat bayangkan apa yang terjadi. Pasti akhirnya perpecahan. Oleh sebab itu saudara, Paulus mendorong jemaat di Roma untuk mereka hidup dalam kebersamaan atau saling memberi yang terbaik satu dengan yang lain. Mereka harus memiliki kebersamaan yang kuat, yang erat dan sehat, supaya beban berat apapun yang mereka hadapi
mereka tetap mampu mengatasinya. Ada beberapa hal yang luar biasa yang saya dapatkan, saudara, ketika saya mempelajari kebersamaan ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma dan sekarang kepada kita, seluruh jemaat Gereja Baptis Jati Bening. Yang pertama, saudara, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika saya merenungkan ini, saya bertanya, kemungkinan tidak gampang ya. Ya, kalau bersukacita dengan orang yang bersukacita itu gampang, betul ya Mas Anto ya, mudah. Ketika seorang naik pangkat, usahanya diberkati, target-targetnya terpenuhi, lalu mengundang kita untuk datang ke rumahnya untuk kebaktian syukur karena kesuksesannya, karena usahanya yang baik. Kita datang dengan tanpa beban, tetapi pulang pasti dengan penuh beban. Selain perut kita dalam kondisi baik, ya, tangan kita pun masih bawa tentengan. Kan begitu? Gampang bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tetapi saudara, sebaliknya, bagaimana kalau kita menangis dengan orang yang menangis? Pasti itu susah. Pasti itu berat. Artinya di sini ketika ada orang yang menangis karena kesusahan, kita harus menunjukkan rasa simpati dan empati. Ada sikap yang memberikan dukungan supaya seorang yang lagi merana ini dapat dipulihkan karena kehadiran kita. Kita harus siap berkorban, baik tenaga, baik waktu maupun juga dana. Memang sulit, saudara, kalau berbagi. Apalagi berbagi kesusahan. Ya, sebaliknya, ya, berangkat dengan beban, pulang dengan ringan, ya, karena nggak ada sesuatu yang dibawa. Ya. Itu saudara. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saya melihat di sini, bagaimana Paulus memberikan satu hal yang luar biasa. Kesusahan dan kesedihan yang melanda seseorang. Terkadang banyak orang tidak mau peduli, tidak mau terbebani, sulit untuk mengajak orang, untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Seringkali jawabannya paling, ya nanti saya usahakan. Kan begitu. Namun beda ketika kita mengajak orang, syukuran karena kesuksesan. Ya, kita nggak diundang nesu ya sudah, marah. Kan gitu. Berapapun orang yang kita ajak pasti siap. Namun saudara Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma tidak seperti itu. Tetapi hendaklah engkau selalu bersama. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan engkau punya masalah maupun tidak. Karena kebersamaan itulah yang menjadikan jemaat di Roma itu menjadi kuat. Sehingga kalau saudara melihat dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 2 itu berkata indah sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara semua. Apa dikatakan? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi Paulus sudah memberikan nasihat kembali pada ayat 15. Untuk kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Karena apa saudara? Karena kita belum tentu selalu kuat. Karena kita belum tentu selalu juga lemah. Mungkin satu kali kita membutuhkan bantuan orang. Mungkin saat ini kita sedang membantu orang. Jadi lakukan semuanya itu. Dan rupanya Paulus mengatakan bahwa kesusahan merupakan ujian untuk kebersamaan. Pada waktu jemaat di Roma ada kesusahan, itu ujian kebersamaan. Kalau kita bisa bersama-sama, kalau jemaat Roma bisa bersama-sama, kepedulian untuk membantu kepada seorang yang sedang kesusahan, sedang punya persoalan adalah ujian kebersamaan, saudara. Kerelaan untuk berkorban bagi sesama adalah ujian kebersamaan, saudara. Jadi kebersamaan yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan pada saat senang saja.
Bukan pada saat orang itu berhasil saja, tetapi dalam kondisi apapun, kita harus bersama-sama. Kalau lagunya itu, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita, gitu ya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, ini luar biasa. Artinya ketika Paulus mengatakan di sini, Paulus mengatakan bahwa itulah kebersamaan yang indah. Apa yang bisa menyatukan untuk kita tetap bersama? Rupanya kasih Allah. Bukan berarti orang yang selalu bersama, yang selalu bersama dengan kita, ya, itu tidak melakukan kesalahan. Bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja melukai kita, bisa saja melakukan tindakan yang tidak baik kepada kita. Tetapi Paulus mengatakan, kasih Allah lah yang kita bisa membuat orang-orang yang di sekitar kita, sekalipun mungkin dia melakukan kesalahan yang luar biasa buat kita tetap bisa mengampuninya, kita tetap bisa menyayanginya sebagai keluarga di dalam tubuh Kristus. Wah, ini luar biasa. Inilah kasih Allah, itulah yang mewarnai dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berbeda, tetapi kasih Allah itulah tetap menyatukannya. Sehingga benar pujian tadi. Kau saudaraku, wes saudara, tambah meneh kau sahabatku. Wah, kan luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saudara, inilah realita yang Paulus katakan. Sebuah kehidupan, terkadang kita bersukacita, tetapi terkadang juga kita bersedih dan menangis. Sehingga Pengkhotbah 3 ayat 4 itu jelas. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya. Bagaimana? Ada yang masih menangis? Enggak ya? Anak-anak muda bagaimana? Ya, pasti kita bersukacita. Nah, itu yang pertama saudara. Sehingga Paulus mengatakan, hendaklah engkau saling. Karena memang kehidupan ini adalah saling membutuhkan, saling bergantung, saling melengkapi, dan saling membangun. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita harus selalu bersama. Lalu yang kedua saudara, apa yang dikatakannya? Ayat 16a, begitu luar biasa. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Lebih dalam lagi saudara, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma supaya mereka lebih erat, lebih dekat, bahkan lebih lekat sehingga mereka menjadi sepakat. Wah, ya. Kebersamaan yang didasari dengan hati itu luar biasa saudara. Tanpa ada unsur yang mementingkan diri sendiri, tanpa ada yang rasa iri, tanpa ada juga rasa benci. Ya. Maupun juga jengkel, ya. Tapi kebersamaan yang dibangun dengan hati, kebersamaan yang dibangun karena kasih Tuhan, itu akan membuat sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara. Itu akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan untuk keinginan Paulus ketika jemaat Roma itu, Paulus dorong untuk sehati, untuk sepikir. Tetapi Paulus mendorong supaya jemaat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa karena sehati dan sepikirnya. Namun karakter kebersamaan itu sangat indah sekali saudara. Itu akan menyatukan segala aspek kehidupan kita, baik hati dan pikiran. Akan membuat kebersamaan yang sangat-sangat menguntungkan bagi siapapun yang ada di dalamnya. Artinya saudara, Paulus mengajak bahwa mereka bukan hanya bersatu karena faktor pikiran. Ya. Karena pikiran seringkali hanya mencari keuntungan diri sendiri. Di mana ada keuntungan buat saya mau bersama-sama. Tetapi ketika ada hal yang merugikan saya tidak mau bersama-sama. Atau di saat orang lain bisa menguntungkan kita selalu berbuat baik. Tetapi orang yang tidak menguntungkan kita jauhi. Ini kebersamaan pikiran, saudara. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa kebersamaan itu bukan hanya meliputi pikiran, tetapi kebersamaan itu adalah meliputi hati. Artinya kesatuan yang menyadarkan seseorang untuk sungguh-sungguh pentingnya menjaga dan memelihara kesatuan untuk tetap utuh.
Walaupun harus berkorban baik dana, tenaga maupun daya. Artinya bukan menyuruh orang lain untuk mewujudkan kesatuan. Namun diri kita masing-masing harus bersama-sama mewujudkan kesatuan itu. Kalau anak-anak muda pacaran, kamu harus mencintai saya, gitu kan. Meminta cowoknya, meminta pacarnya itu mencintainya. Tidak bisa hanya satu orang, tetapi kedua belah pihak harus saling mencintai. Dalam keluarga pun demikian. Ya, seorang istri tidak bisa menuntut kebahagiaan. Mas, kamu tuh bahagiakan saya terus. Gitu ya. Kalau pulang kerja bawakan martabak. Gitu ya. Nanti sampai rumah diajak jalan-jalan. Walaupun keliling-keliling muter sekunir ya lumayan lah. Gitu. Di sana kan banyak jajanan ya kan itu kan. Ya. Apakah dia hanya menuntut suaminya untuk bahagia, sedangkan suaminya pulang kerja, ya baru depan pintu aja diperengutin, ya kan? Ya, telat sedikit saja 15 menit, pertanyaannya sampai 5 jam, ya kayak diinterogasi, ya kan? Nggak bisa. Rupanya saudara disinilah yang Paulus katakan bahwa wujud kesatuan itu bukannya meliputi pikiran, tetapi hati. Itulah kebersamaan yang sungguh-sungguh. Digambarkan sebagai kebersamaan di dalam Kristus. Ketika gereja juga menjadi alat Tuhan, menjadi misi Tuhan, menjadi visi Tuhan, di dalam gereja itu berkumpul banyak orang yang berbeda karakternya. Oleh sebab itu pekerjaan Tuhan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila di dalam gereja belum ada kesadaran tentang pentingnya sebuah kebersamaan. Tapi kalau semuanya sudah menyadari bahwa kebersamaan itu ada tanggung jawab kita, wah, itu akan indah. Sehingga akan menjaga setiap sikap, akan menjaga setiap perkataan, akan menjaga setiap tindakan. Sehingga akan terbangun satu kumpulan pekerjaan yang luar biasa. Sekalipun mungkin ada pandangan yang berbeda, tetapi kesatuan hati itu, kebersamaan untuk selalu memberi yang terbaik kepada orang lain itu luar biasa. Ya, bukan pada saat datang ke gereja, nanti kalau saya datang ke gereja, saya harus disiapkan tempat duduk, kan? Saya harus disambut, ya. Setelah itu disiapkan kopi, ya. Itu gereja apa ke warung gitu, ya kan begitu saudara. Tetapi ketika kita siap untuk ke gereja, kita sudah siap untuk apa? Melayani, memberikan yang terbaik. Nanti aku akan lebih memberikan senyum dulu kepada orang yang belum tersenyum. Aku akan memberikan pelayan terlebih dahulu. Nah, ketika seorang seperti itu, kesatuan itu akan terwujud. Namun ketika seorang itu hanya melihat sisi satu dengan sisi yang lain dengan pandangan-pandangan yang negatif, kebersamaan nggak akan pernah terwujud. Nah, ini rupanya Paulus mendorong seperti itu. Karena gereja apa saudara? Karena gereja itu betul-betul menjadi satu wadah untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu gereja itu memberikan banyak hal untuk membangun jemaatnya untuk bertumbuh. Mengapa harus ada kegiatan gereja? Kadang padat, ya Senin Zoom. Ya sekarang kan ya Selasa Zoom, ya Rabu Zoom, tiap malam Zoom, ya kan, belum Zoom sekolah, ya kan, belum Zoom apa tuh, reuni. Nah, tadi Silpi itu bilang, Pak, saya sedang retreat Zoom sekarang saudara, waduh, ya kasihan itu, ya yang punya villa ya itu ya sengsara ya kalau retreatnya itu sekarang lewat Zoom ya. Nah. 3 hari, waduh, lewat Zoom 3 hari, saudara. Kita dapat bayangkan. Gereja juga melakukan banyak kegiatan. Mendorong jemaatnya untuk memiliki semangat melayani. Mendorong jemaatnya juga untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Mendorong jemaatnya juga untuk selalu setia. Sehingga di grup gereja itu penuh dengan dorongan. Ayo hadir. Mengapa saudara? Saya mendapatkan berita sekolah minggu tadi. Bahwa orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memberikan yang dipakai Tuhan sebagai ketua organisasi, sebagai guru sekolah minggu, bahkan sebagai hamba Tuhan yang mendorong semuanya itu untuk jemaatnya setia. Itu ada tanggung jawab, yaitu apa? Orang-orang ini menjaga iman daripada kita. Sehingga kita diingatkan terus. Nah itu luar biasa saudara. Ya, mudah-mudahan ketika kita mendengar gitu, kita jangan bilang ya wah, mau ibadah kek, ya, mau baca firman Tuhan kek, ya, mau sekolah minggu kek itu urusanku, gitu kan.
masuk neraka juga itu urusanku. Wah, jangan ya. Ya, kita bersyukur kalau kita saling mengingatkan. Itu adalah Ibrani pasal 10, 24, 25. Hendaklah kita saling menasihatin dan saling mendorong untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, oleh karena itu saudara, kebersamaan sehati sepikir ini ada gambaran dari perintah Tuhan, yaitu umatnya harus senang dengan kesatuan, harus senang dengan persatuan. Sehingga kedamaian gereja itu akan ada ketika semua itu sehati sepikir. Oleh sebab itu ketika kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang terus dipupuk, dikembangkan, diusahakan, itu akan membuat dunia tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu senang dengan kebersamaan, bukan senang dengan permusuhan. Orang yang percaya Yesus senang dengan kesatuan, bukan dengan perpecahan. Orang-orang yang percaya Yesus senang dengan kerukunan, bukan perselisihan. Orang-orang yang percaya Yesus senang dengan persaudaraan, bukan kebencian. Senang dengan berdampingan, bukan perceraian, saudara. Nah, orang-orang dunia, orang-orang di luar sana akan melihat seperti halnya mereka melihat jemaat mula-mula yang tertarik sehingga mereka ada apa di dalam gereja itu. Itu luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara. Khotbahnya di gereja ini jadi agak panjang ya. Ya, kalau khotbahnya di Zoom itu kan, kemarin saya itu lagi khotbah asik-asik di depan pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh, bingung nih. Semuanya pada di belakang lagi mau waalaikumsalam, ya nanti diketawai. Kan gitu ya. Wah, ini biarkan saja saya khotbah saja. Kan gitu ya. Nah, tapi sini sudah aman ya. Jadi bisa lama sedikit tidak apalah. Sedikit aja kok ya. Yang ketiga, ya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Wah, ini luar biasa Paulus katakan. Nasihat yang lebih dalam lagi dikatakan oleh Paulus, untuk dapat mencapai kesatuan yang kuat, kokoh, dan tidak akan roboh adalah adanya kerendahan hati atau tidak menganggap dirimu pandai. Kepandaian itu anugerah dari Allah. Jadi ketika kita pandai atau tahu banyak hal, akan menjadikan kita seorang yang memiliki atau seorang yang selalu memiliki motivasi untuk orang lain. Apabila kepandaian itu digunakan untuk membangun, bukan untuk mengkritik, bukan untuk menghakimi, ataupun menganggap orang lain bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa, kepandaian itu menjadi berkat dan kepandaian itu adalah anugerah. Dengan kepandaian yang dianugerahkan Tuhan, apabila ada kerendahan hati, tentunya kepandaian tersebut menjadi berkat. Di gereja perlu orang-orang pandai. Saya sangat bersyukur sekali sebagai seorang gembala sidang di Gereja Baptis Jati Bening, syukurnya itu mungkin 1000%, saudara. Ibadah Zoom seperti ini, wah, kalau nggak ada anak-anak muda yang pintar-pintar, nggak ada bapak-bapak yang pintar-pintar yang menolong, wah, kelabakan saya. Ya, mau Zoom aja baru-baru bisa ya karena terpaksa ya kan. Kan begitu ya. Mau share saja itu belajarnya aja minta ampun setengah mati. Sudah tadinya bisa, besoknya lupa. Nah, kan? Tapi luar biasa saudara. Sehingga kepandaian anak-anak muda yang luar biasa itu akhirnya dicurahkan. Dengan penuh kerendahan hati mereka mau melayani. Dengan penuh kerendahan hati mereka memberi yang terbaik. Sehingga kepandaian itu sangat menjadi berkat saudara. Ya, apalagi kalau saudara lihat di gereja, wah saya nggak tahu nih kabel pada kemana ini. Ya bingung, suatu kabel ke sana, suatu kabel ke sini. Wah lah kalau saya sendiri ya saya masang kabelnya aja bingung, apalagi mau nyalurkan. Ada kepandaian saudara, kita syukuri sekali. Sehingga ketika saya bersama teman-teman di pendeta lain itu, wah Pak Pendeta ini bersyukur sekali loh. Karena banyak orang, wah saya bersyukur sekali karena ada pendeta yang kerja sendiri, saudara. Ya, masang kamera sendiri, satu khotbah, takutnya kalau kameranya geblek kan bingung ya. Peluru lah kan, saudara. Tapi kita bersyukur. Ini saya bersyukur sekali, saudara. Nah oleh karena itu inilah kepandaian yang dianugerahkan Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan apa? Kalau kita memiliki kepandaian dan itu menjadikan kepandaian itu digunakan kepada yang tepat untuk kemuliaan Tuhan, kepandaian itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Kepandaian
Yang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang memikirkan pekerjaan Tuhan akan hebat nanti ketika dia memikirkan pekerjaan di luar sana akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kadang pemikiran yang hebat, sesuatu yang hebat, kepandaian yang hebat itu tidak muncul di gereja, tapi muncul di luar sana. Nah itu sudah. Lalu Paulus mengatakan apa? Ketika kepandaian itu digunakan untuk hal-hal yang di gereja, itu luar biasa. Bahkan Paulus mengatakan apa? Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Paulus sedang mengatakan bahwa di gereja pun itu bukan saja orang-orang yang pandai, ada orang-orang juga yang setengah pandai. Ada orang-orang juga yang mungkin perlu diajari. Sehingga jangan saling keminter, ya kan? Ya kita lihat ya sudah orang-orangnya mungkin teknologinya sudah gaptek, kita menggunakan teknologi yang tinggi ya. Mereka hanya lihat saja tapi nggak memperhatikan, artinya bingung apa ya kan gitu. Nah, Paulus katakan yang sederhana artinya apa? Kepintaran kita itu disederhanakan sedemikian rupa sehingga orang-orang itu bisa melihat apa yang kita lakukan dan bisa mengerti apa yang kita lakukan. Jadi bukan malah kepintaran yang kita punya itu kita tinggi-tinggikan, kita ngomong dengan bahasa-bahasa yang tinggi, yang lain hanya mantuk-mantuk tapi nggak ngerti. Nah, Paulus katakan, hendaklah engkau berpikir dan melakukan segala sederhana. Jadikan segala sesuatu itu sederhana, mudah. Nah itu orang pintar katanya, katakan Paulus, itulah orang pintar. Ya. Oleh karena itu, Paulus katakan, hendaklah engkau kepandaianmu jangan engkau gunakan untuk malah melakukan hal-hal yang sudah menjadi baik, malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Saking pinternya, akhirnya semuanya diringkes. Ya. Biasanya jam doa itu setiap Rabu diringkes sebulan sekali hari Rabu, nah, kan pinter itu. Itu malah bukan lagi keminter ya, saking pinternya. Nah itu saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang dikatakan Paulus begitu luar biasa sekali, hendaklah kita bisa membangun kebersamaan itu, dan kebersamaan itu meliputi dari segala hal, termasuk juga kepandaian. Dan kepandaian yang disertai dengan kerendahan hati akan menjadi satu kepandaian yang memberkati. Yang keempat, wah, kok 4 pendeta? Iya, yang keempat itu kesimpulan maksudnya. Ya. Wah, kesimpulan ya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita akan memiliki kebersamaan yang erat, kebersamaan yang kuat dan sehat kalau kita bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, lalu janganlah menganggap diri kita pandai. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian ini akan menjadi satu pujian yang luar biasa, pujian yang akan mengajak kita untuk bisa bersatu di dalam Tuhan, dan kita bisa bersama-sama menggumuli panggilan kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Silakan Mbak Intan dan juga Mbak Elin dan Mas Rino untuk bisa memainkan musiknya. Dan kita bersama-sama Bapak Ibu di rumah, silakan berdoa, kita puji bersama-sama dengan penuh kerendahan hati. Tuhan laksanakan ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Yang kedua, kehendak Tuhan laksanakan, bilik hatiku
Yang ketiga. Kehendak Tuhan laksanakan. Tolonglah aku yang berbeban. Sembuhkan Tuhan hati resah. Yesus penghibur Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Mari firman ini kita akan laksanakan. Mari firman ini akan menjadi berkat bagi kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dikenal. Kebaikan kita karena Kristus ada di dalam diri kita. Mari kita mewujudkan kebersamaan yang indah di antara kita semua. Kebersamaan yang menyatukan. Kebersamaan yang membuat persekutuan menjadi erat. Mari kita akan menjauhkan hal-hal yang hanya menimbulkan perpecahan, kebencian, iri hati dan semuanya. Namun hari ini firman Tuhan berbicara begitu indah. Hendaklah kita membangun tubuh Kristus dengan baik. Yaitu di dalam kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan yang kuat. Mari kita akan berdoa, saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan katakan hari ini. Untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini di rumah mereka masing-masing, mereka sudah mendengarkan firman-Mu. Dan siapa saja yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya pengurapan kuasa Tuhan akan bekerja atas mereka semua. Sehingga firman ini menjadi berkat, mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, mengubah sikap dan karakter kami untuk seperti Kristus. Berkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka selalu dalam penyertaan Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan, dan bahkan Tuhan memimpin setiap jemaat Tuhan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang sedang punya persoalan diangkat masalahnya, dan bahkan yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang lain, beratnya ekonomi, beratnya pekerjaan, Tuhan memberikan rahmat dan anugerah supaya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan dicukupkan sehingga mereka bisa diberikan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan, pemasukan kembali sehingga keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan kiranya Tuhan menyertai kami. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah akan tercurah atas kita. Kita diberkati dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita dan usaha kita. Kita juga diberkati dengan masa depan anak-anak kita. Kita diberkati kemanapun kita pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Kita diberkati dengan tempat makanan minuman kita, dengan persediaan makanan yang cukup dan melimpah ruah. Kita diberkati dengan kesehatan kita. Dan kiranya Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan tidak menjadikan kita ekor. Kiranya berkat-berkat ini akan tercurah kepada saudara mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan saudara. Untuk
Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan memberkati semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Jaga terus kesehatan dan Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan yang melayani, Pak Anto, Mbak Intan, Mbak Elin, Mas Rino, Mas Dika, dan juga Pak Jepri yang membawa pujian istimewa, Celo, Bu Doso. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat hari ini.